dia menjadi orang tua saya, kalau tidak kaitannya dengan ibadah kepada Allah, saya harus menghormati. Ini orang tua saya. Itu bukti para ibu sekalian birrul walidain. Jadi walaupun orang tua kita itu tidak sholat, tetapi sikap kita sebagai anak kepada orang tua harus menghormati. Tetapi perintahnya, kalau perintahnya itu melanggar syariat Islam, tidak kita turut dan kita tidak berdosa. Tolong cukup, saya sandali ibu. Kata cukup mau ibu nggak sholat kok. Kita kewajiban sebagai anak disuruh mengambilkan sesuatu, kita ambilkan. Tapi kalau kemudian orang tua kita melarang, kalau sana masjid, kalau usah sholat, tidak diturut. Karena ini perintah Allah. Lebih tinggi perintah Allah daripada perintah orang tua yang melanggar syariat Islam. Tetapi kewajiban kita sebagai anak mendoakan agar orang tua kita mendapat hidayah kalau kebetulan orang tua kita tidak sholat. Ya Allah, berikan petunjuk atau hidayah kepada orang tuaku yang selama ini dia tidak mau beribadah. Berikan petunjuk ya Allah. Tetapi sikap kita kepada orang tua kita, tetap kita harus menghormati kepada kedua orang tua sampai sebegitunya. Tapi kalau dia melarang kita melakukan kebajikan, nggak usah kita turut. Karena lebih tinggi perintah Allah daripada perintah kedua orang tua yang tidak beriman. Paham Bu ya? Kemudian low battery, please charge. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu buka surat 17. Low battery, please charge. Ayat 23. Ayat 23. Ya. Surat 17 ayat 23, tidak usah saya baca, waktunya kepepet, diartikan aja Mbak. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu Low bapa. battery, please charge. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini para ibu sekalian bukti ayat yang melarang kepada seorang anak untuk tidak berbakti kepada orang tua. Low battery, Pada please saat itu charge. dia tinggal bersamamu. Jangan dibentak. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, menyembah kepada selain Allah. Kemudian dan hendaklah kamu Low battery, please berbuat charge. baik kepada kedua orang tua. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu, ya, dengan membentak, ya, dengan membentak. Jadi walaupun orang tua kita itu tidak melaksanakan ibadah, tapi kewajiban seorang anak kepada orang tua, Low battery, please charge. birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus kita mendoakan, ya Allah, berikan petunjuk kalau memang orang tua kita itu tidak melaksanakan ibadah. Berikan petunjuk ya Allah kepada kedua orang tua saya agar mereka melaksanakan ibadah kepada-Mu. Itu kewajiban seorang anak untuk mendoakan kepada orang tuanya yang tidak melaksanakan ibadah. Low battery, please charge.
Doa seorang anak Please charge. untuk kepada orang tuanya banyak ya Bu ya. Rabbil wali ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa seorang anak kepada orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi seorang anak itu punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya sampai orang tua kita meninggal. Karena doa anak yang soleh itu sangat-sangat diharapkan oleh orang tua. Ya itu tadi, orang tua kalau belum dapat kiriman doanya dari anak-anaknya yang soleh, dia ada di pintu, entah itu di pintu neraka kalau dia masuk neraka, atau di pintu surga kalau itu pintu surga. Pada saat ada doa yang masuk, doa anaknya yang soleh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ada pengumuman, wahai orang tua si A dan si B, Low battery. ini ada doa yang mengirim dari seorang anak, masuklah kamu ke dalam surga. Itu para ibu sekalian, makanya seorang anak yang soleh dan solihah itu selalu memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Dan kalau sekiranya orang tua kita pada saat itu tidak melaksanakan sholat, anak punya kewajiban memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tuaku yang selama ini dia tidak melaksanakan sholat. Low battery. Please charge. Mungkin dia tidak melaksanakan sholat karena kurang pemahamannya atau bagaimana, atau nggak mau belajar, atau tidak turunnya hidayahmu kepada mereka. Oleh karena itu ya Allah, saya sebagai seorang anak yang soleh atau solihah, saya memohon kumpulkanlah mereka nanti bersama orang-orang yang soleh dan bersama anak-anaknya yang soleh ya Allah. Mudah-mudahan doaku ini diterima oleh Allah sehingga bisa mengangkat derajat orang tua. Kalau kita para orang tua kita, nanti kelak anak-anak kita juga mendoakan kita, itu pasti Bu. Gak usah ragu-ragu. Kalau kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua, nggak nyala ya kayaknya ya. Oh saya. Jadi kalau kita selalu mendoakan kepada orang tua kita, maka nanti anak-anak kita akan mendoakan kepada kita. Malah bisa ini. Itu otomatis Bu. Jadi ibu jangan ragu-ragu, saiki aku ndongakno wong tuaku, mbak aku ndongakno sapa. Anak kita yang akan mendoakan. Yakin ya, dengan otomatis ya. Asalkan kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi itu apa ya? Hukum alam itu nyambung. Ya. Kalau kita yang mendoakan orang tua kita, nanti kita didoakan orang tua. Bu, lalu bagaimana? Saya ini nggak punya anak. Siapa yang mendoakan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jangan takut. Orang-orang mukmin yang ada di dunia, orang-orang muslim yang ada di dunia ini saling bantu doa untuk sesama muslim dan sesama mukmin. Jangan takut. Nanti saya nggak punya anak, nggak ada yang doakan. Ada. Asalkan kita seiman. Dulu pernah sholat berjamaah di masjid. Dulu pernah sholat ikut pengajian di masjid. Nanti Bu Mamul ini waktu di surga, ya Allah, saya kok belum kelihatan Bu Isa. Mana ya Allah? Tolong segera datangkan ke mana? Ke surga ini ya Allah, karena dulu kalau pengajian itu sama saya. Itulah para ibu sekalian keuntungannya kalau kita berteman sesama muslim. Sudah bisa itu saya sudah mati. Makanya doa anak Allahumma ighfir, ya Allah ampunkanlah lil muslimina wal muslimat. Saya berdoa, ya Allah ampunkanlah semua orang muslim dan muslimat. Siapa itu keluarga saya, kakak saya, ipar saya, bukan. Semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wal mukminina wal mukminat, dan orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki atau perempuan. Keluargamu kan bisa bukan. Itu keuntungan kita pada saat kita berteman dengan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Kita saling mendoakan. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik mereka di
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup sekarang atau mereka yang sudah mati dulu. Ampunkanlah dosanya ya Allah. Itu para ibu sekalian keuntungan kita kalau kita itu berteman dengan orang-orang muslim dan orang-orang muslim. Jam berapa Mbak Isa? Jam kurang 15 menit. Kurang 12 menit. Kurang 10. Oh, kurang 10 menit. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fisabilillah. jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu tidak seterusnya diartikan perang, bukan. Ya, dengan pagi bangun ya, menyiapkan sarapannya keluarga. Ada yang buat dadar, goreng tempe, sambal kecap. Itu jihad fisabilillah, kok ada pahalanya. Jangan dikira buat dadar, goreng tempe, sambal kecap untuk sarapan anak-anak kita yang cucu-cucu kita yang mau berangkat sekolah, itu bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad tidak seterusnya diartikan berperang. Ibu ke pasar belanja. Kebetulan ibu mau beli ikan bandeng. Wong Milan juga sing dodol tak ada. Kesempatan tak cukup sih cuma soal lihat saya kalau saya banget. Itu jihad fisabilillah. Jadi melakukan suatu kebaikan yang semata-mata ditujukan karena Allah, ini masih gak ada orangnya. Kalau aku ambil, Allah tahu. Makanya saya gak mau melakukan. Itu namanya jihad fisabilillah. Memerangi hawa nafsu. Itu namanya jihad fisabilillah. Wes engko ayatku tak tuku lombok. Tetapi kalau kita tidak memerangi hawa nafsu, mumpung gak ada wong tak joko siji, ono ganteng sak tumpuan masih joko siji, masa tahu toh? Gak tahu. Tapi apakah Allah nggak tahu? Itu namanya jihad fisabilillah. Nah sekarang jihad fisabilillah lah nggak ada, punya nggak ada perang. Jadi dengan ke Palestina sana, berangkat ke Palestina. Tidak selamanya jihad fisabilillah itu diartikan berperang. Diartikan berperang. Ibu melahirkan kan juga fisabilillah ini. Melahirkan. Iya. Seorang ibu melahirkan kemudian meninggal, syahid. Berperang, jihad fisabilillah. Makanya orang yang melahirkan seorang bayi kemudian dia meninggal, tidak ada di sisa itu, dia masuk mati syahid. Tapi bukan syahid yang nggak pakai dimandikan. Karena kalau orang mati dalam peperangan itu nggak usah dimandikan. Itu jihad, mati jihad fisabilillah. Tapi kalau ada orang melahirkan kemudian meninggal, dia dirawat sebagaimana mestinya orang meninggal, tapi dia tergolong orang yang mati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Isa itu enggak tahu. Salah satu. nah ini berjihad fisabilillah. Coba ibu buka Quran surat 9 ayat 20. Surat berapa Bu? Surat At-Taubah 9 ayat 20 Mbak Isa. Alladzina jahadu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Artikan Mbak? Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Ada yang budak tak diracun di musuh. Kasih double pun rokok, tapi merbu. Kasih double pun suarco, tapi Masuk neraka. Iya. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lagi. Coba Mbak Isa bukaan surat 61. Sudah tak usah Mbak Isa, tak usah, waktunya sudah mepet. Sudah sekalian itu yang bisa saya terangkan. Monggo barangkali ada yang ditanya.
tiduran stop tapi wis pekun sholat. Punya kok, dia bernafas enggak? Kenapa? Punya. Kadang kalau orang pekun enggak sholat, Kayak enggak apa-apa. Keluarganya. Dering. Adapun jumlahnya terserah dia ingat berapa. Kalau sudah nggak Tapi sadar. keluarga yang masih hidup, yang masih waras, Sholat. yang Kalau sudah nggak sadar. pekun. Bu, sholat apa mau wis sholat. Tangannya Kan begini. punya kewajiban. Nggak ngerti. Dipandu. Nggak usah dipandu. Kalau orang pekun susah. Kalau orang sakit masih bisa. Kalau orang pekun enggak, aku sholat. Dia bersikuku udah sholat. Tapi keluarga masih punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau orang nggak Mbak sholat. Enggak, Kan aku sholat dulu dong, Mbak ya nggak sholat. dia tak tuntung. Ya sejadinya sholat masih Ingat, penting. sakaratul. Tapi keluarga yang masih hidup, yang Ya masih waktu masih di waras, rumah sholat dia ya nggak tahu nanti bentuk sholat sebelum tersebut. dia tak tuntung sholat. Masih punya kewajiban. Kalau sudah Ayo kalau sekarang pertanyaannya ada yang lagi tanya Bu. Kalau kondisinya dia apa kayak kencing terus buangan itu gimana? Dalam keadaan najis. Iya. Allahu a'lam. Allah Maha Tetap tahu. tapi tetap harus Ya melaksanakan. keadaan kondisi seperti orang di ICU tuh loh. kalau sudah nggak sadar, Hah? kalau sudah nggak sadar, Sudah tidak sadar, Iya. bernafas, iya. punya kewajiban untuk Oke, mengingatkan. sakaratul maut. Bu, sholat ya. Gini. Paling enggak itu mengingatkan gini, Bu, duhur. Nggak Ingatkan aja, enggak usah sholat Bapak. Cuma Bu, ini dituntun, sudah Pak. masuk waktu duhur. Dan lagi asar, Bu, asar. Punya kewajiban. Selama dia masih bisa bernafas, punya. Dia itu pasif, Bu. Dia mendengar apa yang kita katakan, tapi dia nggak Bisa. Ya, masih punya kewajiban mengingatkan. Nggak usah di Allah apa nggak usah diingatkan Bu, zuhur nggih. Ya Bu, zuhur Bu ayo sholat Bu. Adapun sholat enggak, kita sudah memberikan keterangan karena dia masih punya kewajiban. Orang yang nggak punya kewajiban sholat itu orang yang sudah nggak bernafas. Makanya karena nggak punya kewajiban sholat, maka dia harus disolati. Bagus Bu pertanyaannya, ayo sedikit lagi. Sudah pas. Pempesnya itu kencing. Dapat. sudah terangkan. Najis ya. Itu kalau normal. Dengan sholat sama tidur boleh ya? Kalau sehat. Boleh. Boleh. Tapi kalau kondisinya bisa nanti Boleh. tiduran boleh. Tayamun. Itu najis Bu. Ibu saya itu kencing pakai pempes. Tidak apa-apa. Allah maha. Orang tua. Tapi yang penting dia kita ingatkan waktu masuk. Ini dalam keadaan apa? Baik ibu sekalian, waktu sudah jam 6. Sampai bertemu nanti 1 bulan. Ya. Yuk kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Yang memperoleh keuntungan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman termasuk dengan semua ya. Wahajaru, berhijrah. Jangan datang ke sini tuh hijrah Bu, dari rumah menuju ke masjid. Dalam rangka apa? Untuk tolabul Ilmi. wajahadu dan berjihad fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum, tadi dengan masuk jaringan ya. Ya. Entah berapa jumlahnya itu urusan Allah. Wa anfusikum, dengan tadi kesini duduk menteni Bu Alifah tak teko-teko. Itu jihad Bu. Ada pahalanya di sisi Allah. A'dhamu darajat indallah. Yang kamu lakukan itu ada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ulaika humul muflihun. Mereka semua ini para ibu sekalian dengan semua ada termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan dikira walaupun pengajian hanya 1 jam Bu, mek ngomong notok nggih sama infak, itu bukan jihad Bu. Misalkan di dalam forum ini, di dalam pertemuan 1 jam ini yang diawali dengan ngaji, kemudian ceramah, salah satu di antara kalian termasuk juga saya pulang ke rumah meninggal, mati syahid, karena hampir berjihad. Maka jangan malas-malas berangkat mengaji. Orang yang kepingin mati di Mekah itu tubuh coba ya, kepingin mati di Mekah, tapi kok takdirnya gak mati di Mekah, ya gak bisa mati di Mekah. Apa harus bunuh diri di sana? Tak apa,
nggak kehendak